Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat durian. Kali ini saya masih berada di kebun percobaan Aripan, Balai Penelitian Tanaman Buah Tropika. Hari ini bulan Februari tahun 2021, kita bisa menyaksikan di sini pohon-pohon durian di sini sedang berbuah seukuran telur itik, telur angsa cukup besar. Nah, ini padahal tahun lalu pohon-pohon ini juga berbuah bahkan 2 kali, yaitu bulan Februari Maret dan bulan Oktober November. Nah, sekarang ini berbuah lagi di bulan Februari, nanti bulan April kurang lebih dia akan panen, sehingga ada peluang berbuah tahun ini juga kemungkinan bisa 2 kali. Tahun lalu 2 kali, tahun ini 2 kali, berarti setiap tahun di sini bisa panen 2 kali. Nah, bagaimana ini bisa terjadi? Nah, nanti kita diskusikan sama-sama. Dan ini durian lokal Sunan. Dia juga tahun lalu berbuah 2 kali di bulan Februari dan November. Dan ini sekarang buahnya pun sangat banyak. Bulan Februari 2021. Ini durian Kromo Banyumas atau Bawor. Tahun lalu dia berbuah 2 kali di bulan Februari dan November. Nah, sekarang juga sudah muncul buah lagi ini di bulan Februari. Nah, ini kita lihat pohonnya sampai kekurangan daun karena terlalu banyak berbuah, tidak imbang dengan asupan yang diberikan. Ini juga durian lokal yang bulan Februari dan November tahun lalu berbuah, dan kini pun sudah muncul buah lagi, sehingga ini setiap tahun juga berbuah 2 kali. Dan ini juga durian matahari, tahun lalu berbuah 2 kali di bulan Februari dan November, dan sekarang bulan Februari sudah ada buahnya lagi. Ini durian kane, juga dia sedang berbuah pertama di tahun ini, di bulan Februari ini sudah seukuran telur. Dan ini juga tahun lalu berbuah 2 kali setahun. Sahabat durian, baru saja kita saksikan bersama bagaimana di kebun kita tanaman durian bisa berbuah 2 kali dalam setahun tanpa adanya perlakuan khusus. Yaitu di tahun 2020 yang lalu, tanaman kita panen di bulan Februari Maret, yang kedua adalah di bulan Oktober November. Dan tahun ini 2021 di bulan Februari hari ini sudah ada buah lagi yang nanti kemungkinan akan masak di akhir Maret atau awal April. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Nah, mari kita diskusikan bersama. Sahabat durian, ada 2 faktor utama yang mendukung tanaman untuk berbunga dan berbuah. Yang pertama adalah faktor internal. Apa itu faktor internal? Yaitu kondisi kesehatan tanaman itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah adanya proses hormonal atau fitohormon di dalam tubuh tanaman. Kemudian faktor yang kedua adalah faktor eksternal atau lingkungan, terutama adalah temperatur dan kelembapan, juga adanya cahaya dan hara atau pupuk yang kita berikan kepada tanaman. Faktor internal atau kondisi tanaman ini terkait dengan kecukupan hara atau pupuk untuk mendukung inisiasi pembentukan organ bunga dan buah, karena kebutuhan nutrisi untuk daun, untuk batang, untuk bunga, untuk buah ini berbeda-beda. Maka dengan kecukupan nutrisi yang dibutuhkan untuk pembentukan bunga, ini juga akan memudahkan tanaman terinisiasi untuk muncul bunga. Selanjutnya, setelah tanaman ini dalam kondisi prima dengan kebutuhannya terpenuhi, maka selanjutnya dia perlu satu kondisi stres lingkungan yang akan memicu proses hormonal di dalam tanaman. Stres sendiri dimulai dengan kondisi kekurangan air yang ada di dalam tanah, didukung oleh perubahan temperatur, terutama perbedaan suhu siang malam yang cukup lebar. Dari kondisi normal ini akan memicu tanaman berbunga. Nah, kondisi temperatur yang lebar antara siang malam ini dicapai ketika musim atau ketika curah hujan sangat rendah di dalam 1 bulan.
ini akan menyebabkan perbedaan suhu siang dan malam cukup jauh. Kita sering merasakan ketika di musim kemarau atau di bulan-bulan kering itu suhu siang bisa 32, 33, 34 bahkan lebih, atau dan ketika malam hari suhunya sebaliknya dia sangat dingin, bisa 22, 23 atau bahkan kurang dari situ. Sehingga dengan kondisi temperatur yang lebar ini akan mempengaruhi proses hormonal. Jadi dimulai ketika kekurangan air dari dalam tanah, ini akan menyebabkan pengangkutan nitrogen yang larut di dalam air oleh akar menjadi berkurang, sehingga rasio karbon terhadap nitrogen meningkat. Atau yang sering kita dengar rasio CN, CN rasio. Nah ini ketika air kurang, pengangkutan nitrogen kemudian didukung oleh temperatur yang perbedaannya cukup jauh, ini akan menyebabkan rasio pengangkutan nitrogen yang larut dalam air itu berkurang, sehingga rasio CN-nya meningkat. Meningkatnya CN rasio ini akan menurunkan sintesis hormon giberellin, sehingga menurunkan pertumbuhan vegetatif. Kondisi ini mendorong proses metabolisme dalam tanaman mengarah pada pembentukan bunga. Nah, inilah yang menyebabkan tanaman bunga. Nah, apa kaitannya dengan berbuah dua kali? Nah, inilah keunggulan wilayah kita ini yang berada di garis khatulistiwa. Jadi lokasi kebun kita ada kurang lebih beberapa derajat saja di bawah khatulistiwa, sehingga dalam 1 tahun ini terjadi musim bulan keringnya ada 2 kali, 2 periode bulan kering, sehingga proses inisiasi bunga ini terjadi juga 2 kali. Bahkan ada beberapa kasus yang pernah kita alami ketika musim kemarau, musim keringnya ini tidak teratur, sehingga beberapa kali musim kering, bulan kering lebih dari 2 kali pun tanaman berbunga bisa lebih dari 2 kali. Tapi efek negatifnya adalah tanaman bisa terforsir kondisinya. Beberapa tanaman berbunga kemudian berbuah, akhirnya karena kekurangan nutrisi dia malah mudah mati. Nah, ini menjadi pemikiran kita untuk pembuahan yang lebih dari 1 kali ini ada resikonya adalah tanaman menjadi kurang baik. Nah, maka perlu diperhatikan asupan pupuknya nanti harus lebih banyak lagi. Nah ini sahabat durian, itulah tadi informasi tentang bagaimana tanaman bisa berbuah 2 kali secara alami tanpa perlakuan, yaitu dengan menjaga tanaman menjadi kesehatannya dengan pemupukannya, dan tentu faktor lingkungan yang paling menentukan, di mana lokasi kita adalah mengalami musim kering, bulan-bulan kering 2 periode dalam 1 tahun. Nah, bagaimana kalau di tempat yang tidak bisa atau tidak punya musim kering yang 2 kali? Nah, akan kita diskusikan di lain waktu. Nah, demikian sahabat durian. Jangan lupa senantiasa mengikuti saluran kita ini dengan menekan tombol subscribe, sehingga info-info baru tentang durian bisa Anda ikuti secara cepat. Demikian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.